Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iva Syarifatur Rahmah dengan NIM akhir 90. Saya dari kelas 6C. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi matematika komputer dengan dosen pengampu Ahmad Dimyati MPD. Berikut adalah video pemanfaatan SPSS pada data penelitian skripsi. Nah, di sini yang pertama, itu kita harus sudah punya aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, kita harus menyiapkan data penelitian skripsi, atau di sini saya sudah menyiapkannya dalam bentuk Excel. Nih. Kemudian, kita langsung buka saja aplikasi IBM SPSS. Di sini saya pakai versi yang 25. Nah, tampilannya seperti Excel ya, teman-teman, seperti ini. Kemudian di sini ada data view, ada variable view. Nah, kemudian kita ke data penelitiannya. Di sini ada hasil uji coba instrumen tes kemampuan literasi matematis bagian A dan hasil uji coba instrumen tes kemampuan literasi matematis bagian B. Nah, di sini yang bagian A terlebih dahulu ya, kita copy. Kemudian nanti kita paste ke lembar kerja SPSS. Di bagian data view. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke variable view. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena judul dari setiap kolom masih berbentuk var 001, 002. Nah, agar memudahkan kita beri nama. Kita klik variable view. Kemudian di sini karena kan tadi soalnya dari soal 2, kemudian soal 4, kemudian soal 5. Oke, salah ya. Harus pakai underscore. Soal 5, soal 8, kemudian soal 9, dan yang terakhir adalah soal 11. Nah, kolom terakhir ini dinamakan total. Untuk desimalnya kita ubah semuanya ke 0. Kita ubah semuanya ke 0. Oke. Untuk labelnya kita samakan seperti kolom name. Berarti di sini soal 2, soal 4, soal 5, soal 8, soal 9, dan soal 11. Kolom terakhir kita beri nama total. Oke. Untuk measure-nya kita ubah ke scale. Skala ya, teman-teman. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita balik lagi ke data view. Nah, sekarang kan berbentuknya sudah seperti ini, teman-teman. Kita pilih analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Oke, nah kemudian kita pindahkan semua ini ke kolom variables. Bisa satu-satu atau kita bisa CTRL-A, kemudian kita pindahkan langsung. Nah, sudah seperti ini, langsung kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari bagian A. Nih, kita bisa lihat di sini hasil bagian A. Nah, kita samakan dengan yang ada di skripsi cutting. Jika dilihat dari sini, soal nomor 2 itu 0,50. Soal nomor 4, 0,65. Soal nomor 5, 0,46. Kemudian soal nomor 8, 0,74. Kemudian soal nomor 9 itu 0,23. Kemudian soal nomor 11 itu 0,69. Nah, teman-teman, karena di sini kita menggunakan uji validitas, jadi nilai R hitungnya itu harus lebih besar dari nilai R tabel. Ya, oke. Nih, di sini saya sudah menyiapkan R tabelnya nih. Nah, ini R tabelnya. Tadi kan N-nya itu
ada 33. Nah, 33 itu berarti 33 kan ya, kita make sure dulu ya teman-teman. Nah, 33 ya benar. 33 kita lihat nih di R tabel 33 dengan taraf signifikansi 5% itu berapa? Nih, 33 nih berarti kita pakai di R tabelnya itu 0,344. Jadi, nilai R hitungnya yang sudah tadi kita menghitung menggunakan SPSS itu harus lebih dari 0,344 ini. Gitu ya, teman-teman. Oke. Kita bandingkan dengan skripsi cutting. Nah, ini di halaman 64 ya. Nah, ini kita bandingkan nih. Outputnya yang tadi kita bandingkan dengan skripsi cutting. Kita bandingkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini dia digabung ya. Kita belum menghitung bagian B. Nanti setelah ini kita menghitung bagian B. Untuk yang soal nomor 2, di sini ada 0,50 ya, sama. Kemudian nomor 2, 0,65. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Mungkin dari sayanya atau bagaimana, saya pun kurang paham, tapi ini tetap sama gitu. Maksudnya bedanya hanya satu saja. Ini kan 0,66, di sini saya menghitungnya 0,65. Kemudian 0,46 juga sama ya. 0,72 di sini saya mendapatkannya 0,74, tapi sama-sama valid gitu karena lebih dari 0,34. Ini salah ya. Ini harusnya tuh ini kebalik nih. Cutting itu sepertinya kebalik karena untuk nilai R tabel kemudian N-nya itu 33, itu harusnya di 0,34. Sepertinya beliau ini kebalik ya. Karena saya sudah make sure di ini teman-teman. Di tabel namanya nilai R produk momen. Nah, ini yang 33 itu yang 0,34, kemudian yang 35 itu 0,33. Nah, mungkin beliau kebalik gitu ya. Saya juga tidak tahu nih penulisan beliau. Nah, kemudian untuk yang nomor 9 itu 0,23, sedangkan di cutting itu 0,22. Nah, walaupun sedikit berbeda, tapi hasil nomor 9 ini tuh tidak valid karena dia lebih kecil atau kurang dari nilai R tabel gitu ya. Kemudian soal nomor 11 itu 0,71. Di sini saya mendapatkannya 0,69, tapi tetap ya valid karena lebih dari nilai R tabel. Oke teman-teman, itu untuk bagian A. Sekarang kita cek validitas untuk bagian B. Kita ke sini terlebih dahulu, kemudian kita klik File, kita pilih New Data. Oke, kita copy lagi ya, data bagian B yang ini, kita copy. Oke, kalau sudah kita copy, nah terus kita paste ke lembar kerja SPSS yang baru tadi, sini. Oke, kita paste. Nah, jika sudah, ini kan masih sama ya, dia masih bentuknya 2211, 3211. Sebentar ya teman-teman. Oke, sepertinya ada kesalahan ini sebentar ya. Nah, kita ulangi. Oke, kita salin ulang teman-teman dari Microsoft Excel-nya. Sorry. Nah, kita salin. Oke. Jika sudah disalin, kan ini 35 ya teman-teman. Nah, kita masih harus mengganti namanya nih. Masih kan ini var 000, kita ganti di variable view. Tadi soalnya berapa? Soal 1 ya. Kemudian soal berapa? 3. Oke, soal 6. Kemudian soal 7.
soal 10 ya, dan soal 12. Di sini masih dengan total. Oke. Desimalnya juga kita ubah menjadi 0. 0 ya, 0 juga. 0, 0, 0, semuanya kita ganti dengan 0. Kemudian labelnya kita samakan dengan name-nya. Oke, soal 1, soal 2, soal 3, sorry. Soal 6, soal 7, soal 10, soal 12, dan total. Oke, untuk measure-nya kita ubah juga menjadi skala semua ya teman-teman ya. Scale, 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 semuanya kita ubah menjadi skala. Oke. Oke, jika sudah sama seperti langkah sebelumnya, kita klik data view, kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, bivariate. Nah, pindahkan semuanya ke kolom variables. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman, hasil dari validitas untuk bagian B. Oke, kita bandingkan dengan skripsi cutting ya. Oke, kita bandingkan dengan skripsi cutting di sini. Nah, kita lihat dulu nih R tabelnya berapa. Sama yang seperti tadi saya bilang ya, untuk 35 karena tadi N-nya kita 35, nih 35 itu berada di sini teman-teman. 35 itu dengan taraf signifikannya 5% itu adalah 0,33 ya. Seperti yang sudah tadi saya bilang sebelumnya, ini sepertinya tuh cutting tuh salah menuliskan ini kebalik. Harusnya ini 0,34, di bawah ini harusnya bagian B itu 0,33. Oke, tidak masalah. Kemudian untuk soal bagian soal 1 itu cutting itu mendapatkan 0,67 sedangkan saya itu mendapatkan 0,66. Oke, tidak masalah karena sama-sama valid ya. Lebih dari nilai R tabel. Kemudian yang soal ketiga itu cutting itu 0,63, saya juga 0,63. Kemudian soal 6 itu cutting 0,68, saya juga sama ya 0,68. Kemudian cutting untuk soal nomor 7 itu 0,63, sedangkan saya itu 0,62. Itu tidak masalah ya. Karena kalaupun dibulatkan atau ini kan 0,629 ya. Berarti kan ini sama aja kayak 0,63 ya. Oke, tidak masalah. Sama-sama valid ya. Untuk nomor 7, sorry untuk nomor 10 itu 0,57. Nah, sedangkan saya di sini 0,566. Sama saja ya, 0,5657. Oke, untuk yang soal 12 itu 0,60, sedangkan saya di sini 0,596. Sebenarnya sama saja ya teman-teman kalau dibulatkan. Nah, jadi kesimpulan untuk bagian B ini, semua soal yang ada di bagian B ini dinyatakan valid karena nilai R hitung yang sudah saya gunakan dengan SPSS, dengan bantuan SPSS, itu lebih dari nilai R tabel. Seperti itu ya teman-teman, untuk uji validitas. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah menguji validitas instrumen untuk bagian A dan bagian B, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, karena tadi untuk yang bagian A itu ada soal yang tidak valid, yaitu nomor 9 ya, soal 9. Jadi, soal 9 pada kali ini tidak diikutsertakan karena akan berbeda hasil outputnya nanti ya. Oke, di sini sudah saya salin ya. Soal nomor 2 sampai nomor 11 tanpa nomor 9. Kemudian sama seperti tadi untuk name-nya ini kita bisa ganti di variable view ya. Kalau masih berbentuk var, kemudian desimalnya kita nolin, labelnya kita samakan dengan kolom name, kemudian measure-nya kita ubah berbentuk skala semua. Oke. Kemudian kita klik data view, kita klik analyze, kita klik skala ya, kemudian kita klik reliability analysis,
kita pindahkan semuanya ke kolom items. Pastikan modelnya ini sudah diklik alpha, kemudian klik statistik, kemudian klik scale if item delete, kemudian continue, dan oke. Nah, ini akan muncul ya. Countback alpha-nya itu sebesar 0,591 dengan end of items itu 5. Kita bandingkan dengan deskripsi cutting. Nih. Nah, sama ya teman-teman, 0,59 countback alpha-nya, kemudian end of items-nya itu 5 ya, karena hanya 5 soal saja yang valid. Nah, kemudian kita ada kriterianya nih, atau klasifikasi koefisien reliabilitas. Jadi, untuk nilai 0,591 ini, itu berada di predikat atau interpretasi reliabilitas itu cukup baik. Oke, sekarang kita ke uji reliabilitas untuk bagian B. Nah, karena yang bagian B itu tadi valid semua, jadi kita harus memasukkan semua nilai-nilai atau semua butir soal yang valid tadi ya untuk yang bagian B. Nah, di sini sudah saya siapkan juga yang tadi di Excel ya, sudah saya pindahkan ke sini. Kemudian untuk variable view-nya ini diperhatikan lagi penamaannya, sesuaikan dengan yang ada di instrumen. Labelnya disamakan dengan name, kemudian desimalnya kita nolkan, kemudian measure-nya kita ubah menjadi skala semua. Oke, kita klik data view, kita klik analyze, pilih skala, dan pilih reliability analysis. Oke, kita pindahkan semuanya ke kolom items, kemudian ini sama ya, modelnya harus alpha, statistik, klik, oke, klik juga scale if item delete, kita klik continue, dan klik OK. Kita klik OK, kita lihat di output-nya. Nah, ini output-nya untuk reliability statistik countback alpha-nya itu 0,688 dengan end of items itu sebanyak 6. Kita bandingkan dengan deskripsi cutting. Nah, deskripsi cutting juga sama ya, di sini 0,688, end of items-nya juga 6, karena ada 6 butir soal yang diuji reliabilitas, karena ke-6-nya itu valid ya. Nah, kemudian kita baca juga nih di 0,688 ini berada di interpretasi mana. Karena 0,688 itu berada di ini teman-teman, 0,40 ya, atau R lebih dari atau sama dengan 0,40 dan R kurang dari atau sama dengan kurang dari 0,70, berarti berada di korelasi sedang dan interpretasinya itu adalah cukup baik ya. Berarti untuk reliability atau uji reliabilitas bagian A dan bagian B adalah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke uji normalitas. Terima kasih. Oke teman-teman, karena kita sudah menghitung uji validitas dan uji reliabilitas, sekarang kita menghitung uji normalitas dan homogenitasnya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Di sini lembar kerja SPSS-nya seperti ini ya. Nah, tapi untuk mendapatkan seperti ini, itu tetap dari data mentahnya. Nah, saya jabarkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga ada hasil post-tes kemampuan literasi matematis siswa kelas eksperimen. Di sini ada 32 siswa. Kemudian untuk kelas kontrol, sama ya, masih hasil post-tes kemampuan literasi matematis siswa, tetapi di sini kelas kontrol, itu sama, N-nya itu sebanyak 32. Nah, maksudnya responden CBL01 ini adalah untuk responden dengan strategi pembelajarannya itu CBL, Case-Based Learning, kemudian responden DL ini adalah Discovery Learning. Oke. Nah, karena kita akan menguji normalitas, nah, kita salin ya, agar memudahkan ya, ini agar memudahkan kita salin di nilai kelas eksperimen, dari 55 kita salin sampai ke 86, kemudian kita taruh sini ya. Nah, kita misalkan dengan 1 untuk kelas eksperimen. Kemudian untuk kelas kontrol sama ya, kita salin nilainya dari 46 sampai ke
40 kita salin, ditaruh di bawah kelas eksperimen tadi. Nah, 46 ya. 46, dari 46 sampai bawah itu kita misalkan dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita kalau sudah seperti ini ya, seperti yang tadi ini, kita ke SPSS. Tapi sebelum ke SPSS, kita salin terlebih dahulu, kemudian kita copy ke lembar kerja SPSS. Nah, setelah di-copy, itu kita ke variable view terlebih dahulu. Nah, kita beri nama, di sini ada skor dan kelas. Untuk desimalnya kita nolkan ya dua-duanya. Kemudian untuk labelnya masih sama. Untuk yang kelas tetap kelas, untuk yang skor kita tambahkan label skor post test. Untuk value-nya yang skor itu non saja atau sesuai dengan default awal ya, pengaturan awal. Kelasnya itu, nah untuk yang kelas value-nya adalah kita klik. Nah, di sini kita, karena kan tadi untuk kelas eksperimen atau kelas CBL itu kita memisahkan dengan satu. Nah, kita klik di sini satu, kemudian di sini kita tulis kelas eksperimen ya. Misalkan di sini kelas eksperimen CBL. Nah, kemudian kita klik add. Nah, maka akan muncul seperti kolom di bawah ini gitu ya. Oke, untuk value-nya seperti itu. Untuk yang 2 juga sama ya, kalau kita sudah meng-add atau menambahkan yang kelas eksperimen, kita juga harus menambahkan yang kelas kontrol. Oke, kemudian kita klik OK. Ya, kita klik OK. Untuk measure-nya, di sini ada untuk skor itu skala, untuk kelas itu nominal. Oke, kita ke data view. Nah, kalau udah ke data view, kita boleh nih nge-paste atau tempel data yang sudah tadi kita salin di Excel ya, maka akan seperti ini munculnya. Nah, akan otomatis langsung ada keterangannya kayak kelas eksperimen kah, kelas kontrol kah gitu. Nah, kemudian kita klik analyze, kita pilih yang deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kita pindahkan skor post test ini ke dependent list, kemudian kelas ini ke factor list. Oke, kita klik plot. Nah, kita klik yang normality plot with test. Kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas. Nah, kita bandingkan dengan skripsi cutting. Nah, di skripsi cutting ini, oh iya teman-teman, karena yang uji normalitas ini itu kan dia itu pakainya H0-nya itu instrumennya itu berdistribusi normal. Kemudian H1-nya itu tidak berdistribusi normal, ya. Nah, dikatakan dia berdistribusi normal jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Oke. Di sini kita bandingkan ya. Untuk yang cutting itu 0,070. Ya, sama ya. 0,70. Nah, di sini berarti juga lebih dari 0,05. Untuk yang kelas kontrol, untuk yang cutting itu 0,45, sedangkan perhitungan saya itu mendapatkan 0,41. Nah, ini sama-sama lebih dari 0,05, berarti H0 diterima. Atau dengan kata lain, untuk tes uji normalitas, itu keduanya itu berdistribusi normal. Oke. Sekarang kita cek uji homogenitas ya. Masih menggunakan data yang sama ya, tapi kita menggunakan cara yang berbeda. Kita klik analyze, kita pilih deskriptif statistik, yang dikliknya saja yang beda ya. Kemudian kita klik explore. Nah, karena kan tadi sama ya, ini dependent list-nya untuk skor post test, faktor list-nya untuk kelas ya. Kita klik plot juga. Nah, yang uji normality plot with test-nya ini kita tidak centang. Nah, yang bagian spread versus level with level test ini kita pilih yang power estimation. Ya. Oke, jika sudah kita klik continue dan klik OK. Nah, jika sudah, nah ini adalah hasilnya, teman-teman. Level statistiknya itu
338, ya. DF-nya itu 1, DF1-nya itu 1, DF2-nya itu 62, dan signifikansinya itu, atau sig-nya itu 0,563. Kita bandingkan dengan skripsi cutting. Nah, walaupun di sini ada sedikit perbedaan ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini skripsi cutting itu level statistiknya itu 0,392, sedangkan saya mendapatkannya itu 0,338. DF1-nya itu 1 ya, sama DF2-nya itu 62, kemudian signifikansinya itu saya mendapatkan 0,563, sedangkan cutting itu 0,533. Nah, walaupun berbeda, tetapi karena lebih dari 0,05, nah jadi keduanya itu bersifat homogen. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Sekarang kita beralih ke uji ANOVA 2 jalur. Oke, teman-teman, terima kasih. Oke, teman-teman, karena kita sudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas ya sebelumnya, sekarang yang terakhir kita akan menguji menggunakan uji ANOVA 2 jalur. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan datanya ya di Excel. Nah, saya perlihatkan dulu Excel-nya. Nah, ini adalah Excel yang sudah saya buat ya. Tetap diambil dari skor hasil post-test ya, kelas eksperimen dan kelas kontrol, kemudian di sini ada jenis kelaminnya ya, ada perempuan dan laki-laki, kemudian ada, ini kan gender ya teman-teman. Nah, untuk yang pembelajarannya ini ada yang CBL dan DL, atau CBL ini adalah case-based learning dan DL ini adalah discovery learning. Oke, sudah saya buat ya seperti ini. Kemudian kita langsung ke lembar kerja SPSS. Nah, di sini. Nah, untuk yang name, yang pertama itu saya beri nama score_post-test. Untuk yang kedua, saya beri nama gender ya, bisa juga jenis kelamin. Untuk yang ketiga yaitu pembelajaran. Nah, desimalnya kita nolkan. Untuk labelnya yang pertama itu score_post-test, yang kedua masih gender, dan yang ketiga pembelajaran. Nah, untuk value-nya, oke teman-teman perhatikan, untuk yang value-nya yang score post-test itu, untuk value yang pertama itu sebagai kelas eksperimen, kemudian label yang kedua itu untuk kelas kontrol, oke? Kemudian kita klik oke. Caranya masih seperti yang tadi ya. Kemudian untuk yang gender itu, saya misalkan satu itu sebagai P atau perempuan, dan 2 itu sebagai L atau laki-laki. Kita klik oke. Kemudian pembelajaran itu kita sama ya tadi, untuk yang CBL itu dimisalkan dengan 1, yang untuk DL itu dimisalkan dengan 2. Setelah itu kita klik oke. Nah, di bagian measure-nya itu skala ya, yang skor post-test, kemudian gender dan pembelajarannya itu nominal. Oke, kita klik data view. Nah, jika sudah, kita salin ya. Yang ini kita salin semua. Kemudian kita paste ya, sesudah di copy kita langsung paste ke sini, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik analyze, kemudian pilih ini general linear model, kita pilih yang univariate. Oke. Untuk yang dependent list-nya itu adalah skor post-test ya. Untuk gender sama pembelajarannya itu kita pindahkan ke fixed vector. Oke, jika sudah, kita klik save. Nah, kita pilih yang standardized. Nah, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul di sini output-nya ya, teman-teman. Nah, ini output-nya. Dia itu gender berarti perempuannya itu 35, laki-lakinya itu 29. Untuk yang CBL itu N-nya itu 32 dan DL itu 32 juga ya, sama. Kemudian, nah ini uji ANOVA 2 jalurnya itu mendapatkan hasil seperti ini.
Ini sama ya, sama deskripsi cutting. Nah, hasil ini kita bandingkan terlebih dahulu ya deskripsi cutting apakah ada perbedaan, walaupun berbeda tetapi tidak jauh-jauh banget gitu ya nilainya, maka akan sama gitu. Nah, nih kita bandingkan ya. Di sini ada cohort model ya, sama ya gender dan pembelajarannya. Nah, di sini signifikansi yang pertama itu 0,01 sama yang kedua itu 0,000 sama ya. Nah, yang kedua ini ada perbedaan nih. Saya itu mendapatkannya 0,02 sedangkan cutting itu mendapatkan 0,01. Kemudian yang selanjutnya itu mendapatkan 0,01 sedangkan saya mendapatkan 0,001. Nah, untuk yang terakhir ya masih sama yaitu 0,747. Masih di angka 7 ya, 0,7. Nah, jadi interpretasi dari skripsi yang saya ambil, interpretasinya itu adalah berdasarkan analisis ANOVA 2 jalur yang sudah saya perhitungkan, yang saya sudah hitung menggunakan SPSS ini, itu diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari gender dan model ya, sesuai dengan tabel berikut. Signifikansi dari gender dan model pembelajaran terhadap skor post-test siswa. Nah, hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi variabel gender ya sebesar 0,02 dan untuk model pembelajaran itu sebesar 0,01. Nah, artinya baik dari perbedaan jenis kelamin maupun perbedaan model pembelajaran yang digunakan itu secara masing-masing itu berkontribusi terhadap perbedaan skor post-test siswa. Nah, namun perlu digarisbawahi, interaksi antara gender dan model pembelajaran itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap skor post-test. Nah, karena nilai signifikansinya itu sebesar 0,047. Nah, ini berarti bahwa pengaruh model pembelajaran terhadap skor post-test itu tidak bergantung pada gender siswa. Nah, secara keseluruhan, model yang digunakan dalam analisis ini atau skripsi cutting ini itu signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nah, pada perhitungan saya itu mampu menjelaskan sebesar 22,6% ya variasi dalam skor post-test, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Nah, karena yang saya ini 22,6 untuk yang cutting ini adalah 23,0%, oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mulai dari uji validitas, kemudian uji reliabilitas, kemudian uji normalitas, uji homogenitas, dan uji ANOVA 2 jalur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.